Sasmita Jiwa ini adalah sebuah layanan konseling yang ada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan yang melaksanakan adalah Subdirektorat Layanan Konseling Mahasiswa. Itu prosedur untuk mengikuti mendaftar itu seperti apa? Link itu kerahasiaan datanya gimana sih Bu? Apakah nanti itu juga akan dibocorkan ke pihak-pihak lain atau seperti apa? Berarti aman ya Bu kalau misalkan mahasiswa kita mau konseling gitu. Konseling akademik sendiri itu akan dilayani oleh profesional di bidang bimbingan konseling dan kemudian di permasalahan-permasalahan psikologis atau konseling psikologis nantinya akan dilayani oleh psikolog. Oke, Sugeng Enjang, Rencang Sasmita. Sebelumnya perkenalkan, saya Vira dan juga di sini ada Ibu Berlian. Nah, kami adalah dari Subdirektorat Layanan Konseling Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Seperti itu. Nah, di sini kita ada di segmen Ngaras Roso, menemani langkahmu memahami diri dan juga meraih keseimbangan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Berlian selaku Kepala Subdirektorat Layanan Konseling Mahasiswa akan membersamai kita pada pagi hari ini untuk menjelaskan apa sih Sasmita Jiwa itu. Mungkin Ibu Berlian bisa menjelaskan Sasmita Jiwa itu apa sih Ibu? Oke, baik. Sasmita Jiwa ini adalah sebuah layanan konseling yang ada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan yang melaksanakan adalah Subdirektorat Layanan Konseling Mahasiswa. Begitu, Mbak. Oke, berarti Sasmita Jiwa ini berfokus pada layanan konseling mahasiswa. Betul, Gitu. betul. Untuk layanan konseling yang ada di Sasmita Jiwa ini Bu, itu prosedur untuk mengikuti mendaftar itu seperti apa? Oke, baik. Jadi Sasmita Jiwa ini bisa diakses oleh semua mahasiswa di UNS, baik mahasiswa diploma, sarjana ataupun pasca sarjana, gitu ya. Ada dua cara untuk bisa mengakses layanan ini. Yang pertama adalah pendaftaran yang dilakukan secara individual. Jadi pendaftaran individual ini adalah pendaftaran yang dilakukan secara mandiri oleh teman-teman mahasiswa dan kemudian mendaftarkan ini melalui Google Form yang sudah ada di media sosial kami. Nah, yang kedua Mbak Vira, ini adalah yang model institusi. Artinya Sivitas Akademika selain mahasiswa itu bisa mendaftarkan juga mahasiswa yang sekiranya membutuhkan layanan konseling untuk dapat mengakses layanan ini gitu. Dilakukan dengan cara bersurat dari misalnya fakultas atau kaprodi bersurat ke Direktorat Kemahasiswaan supaya mahasiswa ini bisa mendapatkan layanan konseling begitu. Baik, nah Rencang Sasmita, kita bisa mendengarkan nih penjelasan dari Ibu Berlian bahwa di Sasmita Jiwa ini kita bisa mendaftar secara mandiri. Misalkan nih Rencang Sasmita ada yang merasa ada keluhan terkait dengan akademiknya dan juga merasa kurang nyaman dengan kondisi psikologisnya, itu bisa mendaftarkan secara pribadi. Namun dari pihak fakultas sendiri itu juga bisa mendaftarkan Betul. ke Sasmita Jiwanya sendiri melalui Google Form atau menghubungi kontak kami secara langsung, seperti itu nih Ibu. Betul sekali. Oke, nah Ibu untuk bisa mengakses layanan kami itu kan melalui Google Form nih Bu. Kita bisa mengaksesnya itu dari hari apa sampai dengan hari apa, seperti itu untuk layanannya. Oke, jadi layanan Sasmita Jiwa ini itu dilakukan pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, pada jam kerja juga. Jadi ada empat pilihan waktu layanan untuk sehari, itu startnya sekitar jam 9 sampai kemudian berakhir sekitar jam setengah 4 sore. Itu rutin setiap Senin sampai dengan hari Jumatnya. Betul, setiap Senin sampai Jumat. Oke, baik Ibu, untuk kerahasiaan datanya nih apabila mahasiswa-mahasiswa di UNS nih mau melakukan konseling, itu kerahasiaan datanya gimana sih Bu? Apakah nanti itu juga akan dibocorkan ke pihak-pihak lain atau seperti apa? Karena kan mungkin kekhawatiran mahasiswa-mahasiswa kita banyak nih Bu, takut juga mau ada masalah tapi takut buat cerita nanti kalau disampaikan ke siapa-siapa
itu berdampak ke diri saya gimana gitu Bu. Mungkin Ibu Berlian nih bisa menjelaskan. Oke, baik. Berkaitan dengan kerahasiaan data itu kita sesuai dengan kode etik, artinya semua data yang ada di kita gitu ya, data konseling ada di Sasmita Jiwa itu tidak akan dibocorkan ke pihak manapun, kecuali ada beberapa case di mana ini bisa dibocorkan. Salah satunya atau bisa dijelaskan kepada pihak-pihak tertentu. Salah satunya adalah kasus di mana mungkin psikolog atau pendamping akademik ini merasa bahwa si klien ini akan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, atau kasusnya adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Maka psikolog dan pendamping akademik atau pihak-pihak di dalam Sasmita Jiwa itu bisa menjelaskan kasus ini kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan data. Gitu. Berarti aman ya Bu kalau misalkan mahasiswa kita mau konseling gitu. Ya, kecuali ada kasus-kasus tertentu tadi. Oke Bu. Terus kalau misalkan kita mau konseling kayak gitu, itu nanti yang ngasih konseling siapa aja sih Bu? Oke, jadi pertama-tama konselingnya ada dua, konseling akademik dan konseling psikologis gitu ya. Mungkin kita mulai dari konseling dulu ya. Yeah. Jadi konseling ini adalah suatu proses terapeutik gitu, rencang Sasmita. Proses terapeutik ini artinya adalah proses yang bersifat menyembuhkan gitu. Tapi bukan berarti datang ke konseling itu berarti meminta solusi, tidak seperti itu. Tapi ketika rencang Sasmita datang ke proses konseling atau datang ke kegiatan konseling itu berarti rencang Sasmita akan dibantu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan itu sebaik mungkin, begitu. Itu untuk konselingnya sendiri. Jadi kemudian di program Sasmita Jiwa ini konselingnya ada dua, konseling akademik dan konseling psikologis. Untuk konseling akademik ini berkaitan dengan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya akademik, misalnya demotivasi atau kedepannya itu ingin bekerja sebagai apa, atau permasalahan pertemanan itu menyebabkan dia tidak mau kuliah atau tidak memiliki motivasi kuliah, itu semuanya masuk ke permasalahan akademik. Yang kedua adalah permasalahan psikologis atau konseling psikologis. Konseling psikologis ini fungsinya membantu rencang Sasmita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya psikologis, misalnya permasalahan perilaku, permasalahan kepribadian, atau permasalahan yang kaitannya dengan hambatan kesehatan mental yang dialami oleh rencang Sasmita. Oke, jadi rencang Sasmita perlu kita ketahui lagi, saya jelaskan lebih ulang nih bahwa di layanan Sasmita Jiwa ini bisa menerima konseling psikologis dan juga konseling akademik. Konseling akademik itu untuk konseling yang berkaitan dengan permasalahan akademik. Kalau konseling psikologis itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengganggu keseharian rencang Sasmita semuanya. Oke. Nah, saya kelupaan nih satu hal. Jadi Mbak, tadi kan siapa gitu yang memberikan pelayanan siapa? Ya. Nah, di konseling akademik sendiri itu akan dilayani oleh profesional di bidang bimbingan konseling, begitu. Kami menyebutnya adalah pendamping akademik, begitu. Dan kemudian di permasalahan-permasalahan psikologis atau konseling psikologis nantinya akan dilayani oleh psikolog. Oke. Berarti di sini psikolognya ada banyak ya Bu, berarti psikolog dan juga konselor ya? Iya. Oke. Cukup. Jadi rencang-rencang Sasmita kalau mau daftar, ayo nggak usah takut ya, karena di sini kita ada beberapa psikolog dan juga konselor yang sudah ahli di bidangnya. Betul seperti sekali. itu ya Bu Berlian. Betul sekali. Oke, mungkin dari bincang di pagi hari ini dengan ngaras rasolnya Sasmita Jiwa cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di sesi atau segmen-segmen selanjutnya. Sugeng Enjang, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.